Administrasi Niaga Polban, founder and owner Seruput Kopi Panas Institute. Oke, itulah dia CV atau kurikulum vitae dari pemateri hari ini. Langsung saja kita tanpa panjang lebar lagi kita sambut karena beliau sudah hadir. Kita sambut dengan meriah kepada Bapak Juli Jajuli. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Putri. Selamat Tapi pagi. kok saya serasa tua banget dipanggil Bapak ya? Oh, dipanggil apa dong? Akang. Kang JJS cukup ya. Kang JJS. Oke. Yeah. Apa kabarnya? Bukan JJS apa? Apa tuh? JJS. Juli Jajuli sejuli-julinya. Aduh, mantap sekali. Apa kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Baik. Oke, hari ini akan membawakan webinar yang mengenai how to get into BUMN ya, Pak ya, betul ya? Betul sekali. Oke, betul. Oke, karena sudah menunggu dari tadi, kita langsung aja kali ya. Inilah dia Bapak Akang Juli Jajuli dengan how to get into BUMN. Kepada waktu dan tempat kami persilahkan, Akang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai, sepertinya saya ingin membuat sebuah pantun dulu. Nih kebetulan istimewa sekali hari ini. Gini pantunnya. Tersangkut hati di tambal ban, kecisangkui ketemu bidadari, asik ikut webinar Polban, ngobrol santuy bareng Teh Putri. Oke, tapi masih ada pantun lagi nih buat teman-teman. Kesuka jadi membeli perban, makan kikil lanjut duren, bangga menjadi alumni Polban, banyak skill, attitude juga keren ya. Kita bersama ya. Jadi selain skill kita mumpuni juga attitude kita juga harus keren ya. Apalagi temanya tentang BUMN yang punya core values akhlak ya. Satu pantun lagi. Kalau hendak pergi ke Kebumen, jangan lupa membawa salah. Kalau hendak kerja di BUMN, jangan lupa siapkan akhlak ya. Jadi pesan pertama itu adalah akhlak ya, karena memang BUMN sekarang ini memiliki core values akhlak ya, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020. Baik, kita tak panjang lebar lagi, lanjut ke slide next. Nah, sebelum mulai kemana-mana, saya minta tolong kepada teman-teman ya, saya kasih waktu 1 menit, coba tuliskan di chat room satu kata yang menggambarkan ketika mendengar kata BUMN. Apa yang ada di dalam pikiran teman-teman? Yuk. Saya pengen tahu nih. Silakan dituliskan dulu ya. Akhlak, besar, negara, bonafide, akhlak. Apalagi nih, milik negara, Pertamina. Wow, kayaknya udah ada yang ngecek Pertamina nih. Stabil. Gaji besar, amin. Terjamin. 2 kata boleh Kang? Boleh deh. 3 kata juga boleh. Ada lagi? Oke, ya tadi cukup mewakili ya. Ada yang gaji besar, ada yang Pertamina, milik negara, dan lain-lain. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, bekerja di BUMN itu banyak sekali pemikiran dari masyarakat yang seperti tadi disampaikan oleh teman-teman di chatroom. Gajinya besar, bisa ya, bisa tidak ya. Nah, nanti teman-teman harus mengenal nih, masalah gaji besar itu akan sangat tergantung dengan jenis BUMN-nya ya. Di kalangan BUMN itu ada grade-nya teman-teman ya. Dia akui mau tidak diakui, ini secara informal di lingkungan BUMN itu ada grade-nya, ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D ya. Nah, itu juga ketika teman-teman hendak melamar ke BUMN itu harus dipastikan dulu ya. Yang kedua, kerjanya santuy. Yang saya rasakan sih ya santuy ya. Ini testimoni. Terbuka untuk disabilitas, milenial dan wanita. Ya, tahun ini rekrutmen malah rekrutmennya itu khusus ya untuk putra daerah di Papua dan disabilitas. Yang era milenial kemarin-kemarin sudah gencar sekali zaman Menteri BUMN Bu Rini, itu milenial yang digenjot ya. Jadi tahun ini rekrutmennya di disabilitas dan putra daerah. Nah, terus fasilitas-fasilitas yang akan didapatkan, wah, ya tadi balik lagi bisa ya, bisa tidak. Dana pensiun terjamin,
BUMN memang semi PNS ya, tapi untuk pensiunnya kita tidak seperti PNS ya. Kita dalam bentuk pesangon, ada iuran hari tua dan lain-lain. Jadi tidak dibayarkan setiap bulan teman-teman ya. Jadi ketika kita selesai berkarir di BUMN kemudian pensiun, nah biaya pensiunnya itu dibayarkan langsung ya, pesangon namanya. Lanjut. Nah, ingin kerja di BUMN itu ada hal-hal yang harus diperhatikan selain yang tadi saya disampaikan di prolog. Yang pertama, lanjut. Yuk. Nah, berdasarkan Kementerian BUMN, per bulan Juni 2021, perusahaan milik negara itu berjumlah 108 perusahaan ya. Nah, ini pesan pertama saya kepada teman-teman. Ketika hendak melamar ke BUMN, pastikan teman-teman sudah searching tentang BUMN itu masing-masing. Karena sekarang itu eranya holding ya teman-teman. Nah, banyak sekali holding-holding yang dibentuk di 2 tahun terakhir. Tahun ini pun masih ada sekitar 3 holding yang akan terbentuk sampai akhir tahun. Contoh yang paling dekat di perusahaan saya, di PT Dahana Persero, kami berada di klaster industri pertahanan. Klaster industri pertahanan tahun ini di November ditargetkan akan menjadi holding industri pertahanan. Siapa saja anggotanya? Ada PT Pindad ya di Bandung, PT Land Industri di Bandung, PT Dirgantara Indonesia di Bandung, PT PAL Indonesia Surabaya. Nah, itu nanti akan gabung menjadi holding. Apa konsekuensinya teman-teman ketika menjadi holding? Akan ada induk dan anak. Nah, dalam contoh yang tadi berarti nanti induknya itu adalah PT Land Industri, nanti anak-anaknya anggotanya tadi PT Dahana, PT Pindad, PT PAL Indonesia itu kan jadi anak statusnya. Begitupun dengan holding-holding BUMN yang sudah terbentuk seperti holding pupuk, holding semen, ada entitas baru seperti Pupuk Indonesia, ada Semen Indonesia. Nah, terus juga di tambang ada Main ID. Jadi teman-teman harus aware dengan perkembangan kekinian di lingkungan BUMN. Itu harus dipastikan ya. Kemudian juga ini dari 11.000 lowongan kerja di BUMN terdapat hampir 1 juta pelamar ya. Nah, saya juga ini saingannya luar biasa. Nah, ini yang berdasarkan hasil survei, agak lama hasil survei ini tahun 2018-an. PT Pertamina, pantesan tadi di chatroom ada yang bilang Pertamina ya, memang menjadi yang pertama yang diinginkan oleh para pelamar untuk bekerja ya. Ada Pertamina, kemudian Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Telkom. Dan sejauh ini memang kalau analisa saya juga memang BUMN ini masih leading ya dengan kinerja yang bagus. Oke, next. Nah, teman-teman juga harus mengenal dalam proses rekrutmen itu ada beberapa yang diajak kerjasama. Ada beberapa forum yang ada di lingkungan BUMN yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian BUMN itu sendiri. Contoh ada forum Excellent BUMN, FEB, ada forum Humas BUMN. Nah, saya di FH BUMN ini bantu bagian komunikasi ya di publikasi internal. Jadi FH BUMN ini dia menjadi dalam tanda kutip corongnya Kementerian BUMN juga. Nah, ada yang namanya Forum Human Capital Indonesia. Nah, ini yang kebagian untuk melaksanakan program rekrutmen bersama. Jika teman-teman pernah mendengar, ada rekrutmen bersama. Nah, ini digarap oleh teman-teman di FHCI, Forum Human Capital Indonesia. Jadi semua memiliki pekerjaan masing-masing, bidang masing-masing, dan yang relevan dengan tema kita pada hari ini adalah Forum Human Capital Indonesia. Lanjut. Nah, latar belakangnya ini juga teman-teman harus tahu ya. Kemarin memang sudah dibahas di sesi pertama, saya sempat ikut. Ada global trend, ada domestik, dan ada beberapa permasalahan BUMN. Coba kita lihat sejenak. Tentu kalau permasalahan dunia ini sudah dibahas kemarin detail ya, dari mulai VUCA, kemudian revolusi industri yang efeknya akan banyak yang diserap ya, termasuk ke BUMN juga ini sebenarnya. Contoh yang harus sangat ini PT Pos Indonesia ya. PT Pos Indonesia sekarang diterjang oleh disrupsi. Bagaimana layanan-layanan dia sudah semakin tergerus oleh kemajuan teknologi. Kalau mereka tidak segera mencari alternatif juga ya akan kena disrupsi itu. Dan bahkan teman-teman
kembali ke yang pesan saya awal tadi bahwa teman-teman harus jeli ketika memilih BUMN, karena tahun ini pun ada beberapa BUMN yang sepertinya tidak dapat diselamatkan sehingga harus di merger atau ditutup ya. Nah itu sekali lagi teman-teman harus aware di situ ya. Jangan hanya melihat gagahnya saja, tapi coba belajar juga menelisik di pemberitaan maupun kinerja keuangan dan lain-lain. Karena mau nggak mau itu akan berpengaruh terhadap pekerjaan teman-teman pada saat di BUMN-nya nanti. Kemudian kita lanjut ke domestic trend. Di sini ekonomi Indonesia posisinya ke-7 ya, masih jauh. Kemudian bonus demografi millennials. Nanti kita ada satu kasus di perusahaan tempat saya bekerja di Dahana bahwa rekrutan milenial itu sekarang semakin gencar. Kemudian ada dilema talent shortage, kemudian juga banyak sekali poin-poin ini yang menjadi PR-PR kita secara domestik ya. Nah, saya akan lebih concern di permasalahan BUMN. Hanya 15 dari 142 BUMN yang menyumbang laba secara signifikan. Nah, dalam bentuk dividen ya teman-teman. Jadi setiap tahun itu kami tuh RUPS, rapat umum pemegang saham, laporan keuangan, mana BUMN yang untung dan dapat memberikan dividen kepada negara ya untuk masuk dananya ke kas negara. Itu hanya 15 BUMN ya dari 142 BUMN, mungkin sekarang 108 karena sudah ada yang jadi anak ya. Itu hanya 15. Coba bayangkan teman-teman. Ya. Dan itu pun hanya terkonsentrasi pada 3 industri utama. Banking, ya banking berarti perbankan ya. Kalau di BUMN itu perbankan itu tergabung dalam yang namanya Himbara, Himpunan Bank Negara. Ada BRI, ada BNI, Mandiri, BTN, dan yang sekarang yang syariah BSI ya. Itu tergabung dalam Himbara, Himpunan Bank Negara. Nah, itu yang mewakili untuk yang menyumbang dividen kepada negara. Kemudian kalau telco kan udah jelas, ada telekomunikasi ya, ada Telkom di situ ya, dan ada oil and gas, ini perusahaan-perusahaan seperti PGN, Pertamina, dan lain-lain. Jelas ya, ketiga sektor itu yang menyumbang dividen kepada negara. Ini harus diperhatikan juga oleh teman-teman. Saya kasih bocoran. Kemudian PR di lingkungan BUMN sendiri ada juga tata kelola yang belum baik ya, kadang-kala menimbulkan citra buruk di mata publik ya. Kalau teman-teman cermati pemberitaan di media, ada saja yang ngomongin BUMN. Misalnya ternyata ada komisarisnya dari partai politik, kemudian ternyata ada dirut BUMN yang korupsi. Ya itu memang PR ya, PR walaupun tidak semua seperti itu, tapi ini adalah salah satu permasalahan yang ada di BUMN. Kemudian terjadinya kesenjangan yang besar pada sistem pengelolaan dan kualitas SDM di antara BUMN. Ini juga harus diakui teman-teman. Ada BUMN yang sudah sangat baik pengelolaan human capitalnya, ada juga yang masih ya agak-agak jadul ya. Nah ini juga menjadi PR. Kemudian terjadinya talent shortage khususnya di level BOD ya. Nah di FHCI ini juga ada yang namanya talent pool teman-teman. Jadi ada pejabat-pejabat yang BUMN terutama yang milenial itu ada percepatan. Jadi ada peluang di sini di teman-teman milenial untuk lebih cepat meniti karirnya di BUMN karena ada kesempatan khusus ya. Nah itu talent pool ini mencatat talent-talent dari masing-masing BUMN yang disiapkan untuk menjadi BOD ya, untuk jadi direksi. Jadi bagi teman-teman yang punya kemampuan, ya saya pikir karir di BUMN ini moncer juga ya kalau mau digeluti. Kemudian peran strategis BUMN itu apa? Jelas ya, mesin pertumbuhan ekonomi, kemudian akselerator sosial. Jadi kesejahteraan sosial itu memang lokomotifnya selain di kementerian juga ada di BUMN karena kami memiliki yang namanya TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Seperti untuk bantuan-bantuan kepada masyarakat, kepada UMK. Seperti kemarin saja saya baru mendampingi teman-teman di TJS memberikan bantuan sembako, bantuan untuk stunting dan lain-lain. Dan ini memang langsung dengan masyarakat ya. Kemudian pabrik talenta sudah saya sebutkan tadi bahwa nanti ada talent pool di mana ada kesempatan bagi milenial untuk meniti karir lebih cepat. Next. Nah, ini dilewat saja sepertinya sudah dibahas kemarin. Next. Nah, kalau bicara rekrutmen di BUMN, ini
bisa dibagi menjadi dua ya, pola rekrutmen bersama dan ada juga pola rekrutmen mandiri. Rekrutmen bersama ini gencar di zamannya Menteri BUMN Ibu Rini Sumarno ya teman-teman. Ini aja yang contoh 2019 ya, sebelum pandemi itu kita secara besar-besaran ada rekrutmen bersama. Bahkan ada namanya pameran IBD Expo. Dan di situ ada langsung rekrutmen di pameran itu ya. Next. Nah, ini tahapan-tahapannya, lanjut saja. Nah, apa maksud dari rekrutmen bersama ini? Pertama adalah tentu ini untuk branding BUMN itu sendiri, teman-teman ya. Karena BUMN itu walau bagaimanapun milik negara dan harus diisi oleh orang-orang terbaik. Mau nggak mau kita harus branding bahwa BUMN itu memiliki kesempatan yang bagus untuk para pencari kerja. Next. Nah, ini juga kita juga coba penyortiran untuk para peserta, para pelamar itu juga sangat cermat, mulai dari usia untuk sekarang itu memang ditetapkan 35 tahun. Tapi ini bocoran buat teman-teman, dalam prakteknya memang di BUMN itu sekarang lebih mengutamakan fresh graduate. Terus terang ya, fresh graduate. Next. Nah, kemudian juga ada standarisasi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa BUMN sekarang itu punya core values akhlak ya teman-teman. Akhlak ini memiliki singkatan ya, akronim ya. Akhlak itu A-nya itu amanah, K-nya kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Masing-masing itu memiliki nilai-nilai saudara-saudara ya. Kemudian next. Nah, seleksinya juga sama saja dengan perusahaan-perusahaan swasta lainnya, ada TKD, TKB. Next. Nah, ini juga ada rekrutmen bersama ini adalah untuk efisiensi teman-teman. Jadi satu pintu lewat FHCI, kemudian diadakan rekrutmen. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh HR masing-masing BUMN itu lebih kecil ya, karena dilakukan bersama-sama. Nah, ini yang dilaksanakan sekarang. Jadi pemerintah itu melalui Kementerian BUMN memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada disabilitas ya, termasuk juga perempuan dan milenial, dan juga regional yang putra daerah ya, yang terakhir itu untuk teman-teman di Indonesia Timur mendapat kesempatan. Jadi khusus ada rekrutmen untuk putra-putra daerah dari Indonesia Timur. Next. Nah, ini juga sekilas saja ya teman-teman. Jadi rekrutmen channels di BUMN itu polanya itu bisa partnership, ada scholarship, kemudian ada SDL, ada reguler, ada info hire, kemudian nah yang ini yang disability, kemudian ada juga yang dari potensi non akademik ya. Dia misalnya suka olahraga, berprestasi di bidang olahraga juga bisa masuk. Kemudian yang tadi saya katakan ya, lokal talent, jadi putra daerah khusus ada yang direkrut khusus. Kemudian ada juga pola rekrut dari magang ya. Dari magang banyak sekali teman-teman. Makanya kalau ada kesempatan magang dari BUMN itu diambil karena dari situ kita pertama akan mengenal BUMN itu sendiri, yang kedua itu menjadi sebenarnya pintu masuk. Karena pengalaman di tempat saya pun banyak yang direkrut itu, yang diterima sebagai karyawan itu dari yang sebelumnya magang di Dahana. Ya, mereka magang, mereka tahu tentang kondisi Dahana, ya, kemudian mereka ikut diseleksi dan akhirnya mereka lulus ya. Jadi kalau ada kesempatan magang jangan lupa diambil ya, itu berpeluang untuk diterima di BUMN. Lanjut. Nah, metode seleksinya saya pikir ini sangat standar ya, biasa ada screening CV, kemudian sertifikat, juga ada akreditasi dari perguruan tingginya. Nah, ini juga ada BUMN Value Test ya. Jadi ada yang tadi yang saya bilang core values akhlak. Nah, ini juga menjadi bagian dari proses seleksi di lingkungan BUMN. Dan alhamdulillah kalau di kita kan Polban akreditasinya kan udah bagus ya. Dari sini sih kita berpeluang besar untuk diterimanya lebih terbuka. Kemudian tadi ada general dan TKD ya, TKB.
Ya ini standar sekali ya, ada yang psikometrik, kemudian ada online. Nah, kalau tes kemampuan bidang kan akan disesuaikan dengan bidang jurusan kita masing-masing. Misalnya di teknik ya mereka akan menguasai bidang teknik misalnya permesinan ya, mereka di mesin, kemudian di elektro, dan di bidang sosial di akuntansi misalnya dia kemampuan di akuntansinya juga harus diuji. Oke, next. Nah, ini tahapan rekrutasi bersama BUMN ya. Pertama dari BUMN itu mengirimkan kebutuhannya, kemudian nanti disiapkan satu sistem. Ini gambaran teman-teman ya, dalam satu bukaan rekrutmen bersama itu diikuti oleh 1 juta pelamar. Ini TKD lulus tersisa 288.000, kemudian TKB nyisa 144.000. Kemudian secara bertahap ada di nanti ini diseleksi lagi di masing-masing BUMN ya teman-teman. Secara bertahap dia berkurang terus 72.000, 36.000, 18.000 sampai yang total yang 2019 kemarin itu 12.000 yang menjadi manajemen trainee. Ini cukup banyak ya, 12.000 untuk seluruh BUMN. Lanjut. Nah, ini ada semacam apa ya, dari baik fresh graduate maupun yang sudah profesional, ada yang harus dimiliki yang di bagian tengahnya, irisan ya. Yang irisan ini memiliki passion dan karakter yang sejalan dengan company values. Kalau sekarang company values, BUMN values sama semua ya, akhlak. Kalau sebelum 2020 budaya perusahaan itu masing-masing. Oh, Dahana ada 7, Telkom ada berapa, Pertamina ada berapa. Kalau sekarang semua sama ya. Mau BUMN, Pertamina, Telkom, Bukit Asam, apapun, core value-nya sekarang semua sama, yaitu akhlak ya. Akhlak itu tadi ingat, amanah, kompeten, harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, kemudian K-nya kolaboratif ya. Ada 6 core values ya, akhlak ya. Jadi kemudian juga memiliki social orientation karena memang di BUMN ini kita dalam tanda kutip memang kepanjangan tangan pemerintah, terutama untuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Kemudian memiliki EQ dan SQ. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pintar saja nggak cukup ya, skill saja nggak cukup, tapi harus ada attitude ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga untuk fresh graduate ya. Ini diikuti banyak kan fresh graduate ya di sini ya. Ada jadi untuk rekrutmen itu kita tidak fokus kepada universitas atau jurusan tertentu. Jadi ini sifatnya umum ya, nasional, tidak ada diskriminasi. IPK 3 di atas 3 ya. Di atas 3. Pastikan IPK teman-teman ya. Walau bagaimanapun suka nggak suka, IPK tetap menjadi saringan awal ya. Suka nggak suka ya, walaupun mungkin sekarang memang banyak jenis pekerjaan yang tidak memerlukan IPK ya, bahkan ijazah. Tapi kalau masuk ke Kementerian BUMN, ke lingkungan BUMN ya mau nggak mau memang IPK masih menjadi saringan di awal. Di sini minimal 3 teman-teman ya. Ada boleh IPK di bawah 3 tapi dengan experience ya, dan prestasi ya, baik itu dia juara di perlombaan, kemampuan di olahraga dan lain-lain. Kemudian usia lebih fleksibel, 30 tahun untuk vokasi S1 dan S2. Di Dahana sendiri kita bukaan di 35 tahun untuk S1 dan S2 ya teman-teman. Masih di angka 35. Kemudian ini mengedepankan interest dan passion dibandingkan background pendidikan. Pada akhirnya memang teman-teman ketika bekerja, nyemplung ke dunia pekerjaan itu, pendidikan basic pendidikan kita itu kadang sedikit saja digunakan. Lebihnya adalah kreativitas kita, kemauan kita, kerja keras kita gitu ya. Seperti saya dulu di administrasi niaga, administrasi bisnis kan ngetik, bikin surat dan lain-lain, ternyata nyemplung ke mana? Ke Dahana ini pertama di joint operation pertambangan, ngurusin tambang. Kemudian akhirnya nyemplung juga di bagian komunikasi. Padahal basic saya adalah administrasi bisnis, bikin surat, ngetik dan lain-lain ya. Nah, pada akhirnya ketika kita masuk ke dunia kerja, walaupun di BUMN sama saja, kita akan tergantung kembali ke kitanya ya. Bahkan kita bisa meng-create apa yang kita inginkan ketika bekerja di BUMN ya. Lanjut. Nah, ini kembali lagi ya ke tahapannya, kandidat
kemudian ada tes TKD, ada psikometri, kemudian bahasa Inggris, kemampuan akademik. Kalau diterima masuk ke industrial skill screening, ada soft skill, hard skill. Jadi ada psikotes ya. Setelah diterima, kemudian ada online video perform, kemudian baru interview. Ya, kalau sekarang kan kalau rekrutmen kemarin tuh karena pandemi, banyak kan interviewnya dilakukan secara virtual. Ya, dan teman-teman harus memiliki kemampuan virtual untuk saat ini ya, lulusan-lulusan dari Polban, karena saya pikir dalam 1-2 tahun ke depan tes dengan virtual seperti Zoom ini akan masih sering. Kemudian setelah diterima oleh user baru medical test ya. Nah, ketika kita masuk ke BUMN nanti banyak sekali programnya. Kalau di tempat saya itu programnya ada, pertama ketika sudah masuk ditetapkan sebagai calon karyawan ya, calon karyawan yang untuk 3 bulan. Calon karyawan 3 bulan. Nah, kemudian dievaluasi selama 3 bulan ini oke enggak? Kalau oke, masuk ke tahap kedua, 9 bulan berikutnya dia menjalani namanya manajemen trainee. Manajemen trainee ini dia bekerja, kalau di kami itu diputer dari unit kerja, misalnya di Subang, di kantor pusat, dia ditempatkan di pelayanan korporasi. Kemudian dia ditempatkan nanti 3 bulan berikutnya di divisi tambang umum, mengurusi operasi. Kemudian 3 bulan berikutnya dia ditempatkan di tambang, di operation yang betul-betul dia berhubungan dengan bahan peledak di tambang. Apa tujuannya teman-teman? Supaya dia memiliki kemampuan yang komprehensif tentang lini bisnis perusahaan. Jadi ketika ditempatkan di tempat yang akan dia tempati pada saat 1 tahun ditetapkan sebagai karyawan, dia sudah mengetahui semua ya minimal di tempat dia akan bekerja, di tempat orang lain, di divisi, dan di main bisnis perusahaan. Kalau dalam konteks ini Dahana di peledakan ya, dia ditempatkan di tambang, menjauh di remote area ya, dia bergelut dengan panasnya tambang batu bara, kemudian berdekatan dengan bahan peledak. Nah, itu sengaja dibuat seperti itu supaya menjiwai ya pada saatnya dikembalikan ke tempat asalnya. Nah, baru 1 tahun setelah dievaluasi, presentasi, oh oke, diterima, dari situlah dia mulai ditetapkan sebagai karyawan ya. Jadi tahapannya ada 3 bulan pertama calon karyawan, kemudian 9 bulan kemudian manajemen trainee, baru ditetapkan sebagai karyawan. Next. Nah ya, kalau tadi rekrutmen bersama, kalau ini tadi kasus di Dahana ya teman-teman. Jadi pola rekrutmennya rekrutmen mandiri, kita buka biasanya di website. Kalau sekarang kan nyaman media sosial ya, bisa di media sosial, kemudian di WhatsApp, nyebar kemana-mana, atau kita bekerjasama dengan pihak ketiga seperti portal karir ya. Ya itu banyak sekali caranya. Lanjut. Nah ini tahapannya. Ya. Kita studi kasus di Dahana ya, tempat saya bekerja. Pertama, lowongan yang sudah masuk itu dia akan diverifikasi ya, tahapan administrasi. Seperti yang tadi ya, IPK, usia, itu menjadi pertimbangan ya. Kemudian setelah itu, setelah lolos saringan tahap pertama ini masuk ke TPA ya, tes potensi akademik. Nah, sini setelah lolos baru ada pemeriksaan psikologi. Pemeriksaan psikologi ini biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, ada yang poin 4 ini agak unik ya di beberapa BUMN, terutama yang bergerak di bidang industri strategis, karena ada kerahasiaan di situ. Seperti mungkin nanti di Dahana, di Pindad, di Dirgantara Indonesia, yang bau-bau pertahanan, bau-bau militer itu ada penelitian personil screening, apakah dia ada terlibat dengan gerakan-gerakan yang musuhi negara. Itu ada screening di situ ya. Biasanya kami bekerja sama dengan TNI, baik Angkatan Udara, Angkatan Darat. Nah itu ada nanti semua yang sudah lolos ini dilakukan screening. Tempatnya di tempat mereka, ya di TNI. Setelah itu baru ada wawancara dengan user dan SDM. Nah di sini biasanya user yang akan pakai ya. Misalnya saya di bidang humas nih. Nanti yang mewawancari saya di sini usernya adalah orang yang membidangi komunikasi perusahaan di Dahana. Nah itu yang akan mewawancarai. Ya, jadi kemampuan skill saya di bidang komunikasi itu yang akan diuji.
Nah, kemudian juga dari SDM. SDM biasanya terkait dengan salary, kesejahteraan yang akan diterima. Nah, itu di sini, di poin kelima ini, teman-teman. Nah, yang keenam baru tes pemeriksaan kesehatan. Ini adalah rangkaian terakhir dari seleksi di Dahana ya, pemeriksaan kesehatan. Ada yang nggak lulus di sini? Ada ya. Di 1-5 dia lulus, tapi di poin ke-6 dia nggak lulus. Ada ya. Jadi kondisi fisik yang mempengaruhi. Kecuali memang yang tadi ada program khusus yang disabilitas. Kita memang ada kuota. Seperti tahun 2021 ini ada satu kuota disabilitas misalnya untuk akuntansi. Itu memang sudah ada slotnya ya. Oke, next. Nah, ini sebelumnya. Ya, lanjut. Nah, ini contoh ya, biar teman-teman ada gambaran tahapannya. Administrasi, verifikasi data, kemudian ada tes potensi akademik. Ini kira-kira ya 3 bulan ya, 3 bulan. Kemudian ada tes psikologi, kemudian ada tes penelitian personil, yang tadi saya bilang screening, ada wawancara user dan SDM, kemudian ada pemeriksaan kesehatan. Ya, kurang lebih normalnya itu 1 kali proses rekrutmen itu sampai ia diterima 1/2 tahun, teman-teman. Jadi memang kalau melamar itu ya harus sabar ya, teman-teman. Saya juga dulu lulus tahun 2022 di akhir tahun ya, sempat bekerja serabutan, kemudian ikut seleksi di Dahana itu kurang lebih ya 1/2 tahun sampai akhirnya diterima di bulan Maret 2023 ya. Memang harus sabar juga ya. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi tes verifikasi ini sebagai gambaran saja. Ya, kurang lebih beginilah yang ada di BUMN ya. Usia maksimal 30 tahun. Tuh. Tadi sempat ada 35 tahun juga, tapi yang ini 30 tahun. Nah, IPK jurusan teknik 2,75, non teknik 3. Kemudian nilai TOEFL-nya minimal 450. Nah, tuh, tes potensi akademik dilaksanakan secara online pada tanggal 2 Desember, persatuan kelulusan dengan skor 500. Nah, ada skor-skornya teman-teman, jadi harus concern di sini. Tes pemeriksaan psikologi juga ada, nanti kan statusnya dia lulus atau disarankan atau dipertimbangkan ya. Nanti bekerja sama dengan pihak ketiga. Lanjut. Ini teman-teman, kalau di Dahana sendiri kebutuhannya di masing-masing BUMN memang tidak banyak teman-teman ya. Tahun ini Dahana, tahun kemarin ya 50. Jumlah pelamar 14.000. Mungkin untuk Dahana sendiri ya, Dahana itu kalau di grade di lingkungan BUMN itu mungkin di tipe C ya, di tipe C ya. Tipe C aja segini ya, 14.266. Apalagi kalau kelasnya misalnya Pertamina, Telkom, itu pasti lebih banyak lagi. Dan yang diterima ya akhirnya sampai tahapan medical check up itu 48 orang. Ini sebagai gambaran untuk teman-teman bahwa memang persaingan menuju dunia kerja itu sangat keras dan harus kita persiapkan. Tapi tidak ada kata mustahil bagi yang mau mempersiapkan diri, karena kata kunci justru persiapan ya. Kalau kita lebih siap itu ketika ada peluang kita yang bisa memenangkannya. Beda dengan ntar aja. Nah, itu potensi diterimanya malah jadi kecil ya, teman-teman. Lanjut. Nah, lanjut, ternyata thank you ya. Oke, itu saja. Mungkin kita lebih banyak sharing ya, karena banyak sekali yang bisa kita explore untuk lingkungan BUMN ini. Baik itu pengalaman maupun juga potensi yang akan dihadapi oleh BUMN itu sendiri. Baik, terima kasih Teh Putri, dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk Akang Juli ke teman-teman secara virtual. Luar biasa, itu dia tips and trik mengenai bagaimana cara kita untuk bergabung di BUMN. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Boleh teman-teman, barangkali ada pertanyaan mengenai mengenai BUMN atau seputar
hal tadi yang ingin ditanyakan ke Kang Juli atau ke Kang JJS, boleh banget di kolom chat kalian bisa. Oke, ini ada yang bertanya nih, Kang. Izin bertanya dari Andre Ramadan katanya. Izin bertanya, untuk tahapan perekrutan itu ada tes pemeriksaan kesehatan, itu tahapannya kayak gimana ya Pak? Terima kasih. Gimana? Nah, ini ya, jadi pemeriksaan kesehatan itu ada di tes terakhir ya teman-teman. Ya, jadi nanti itu ada, kita bekerja sama dengan lembaga kesehatan. Untuk saat ini Dana bekerja sama dengan Kimia Farma. Jadi ada tes kesehatan, sebenarnya medical check up ya. Nanti dari pihak kesehatan itu ada statusnya tadi, disarankan untuk diterima atau tidak ya. Karena mau nggak mau memang faktor kesehatan itu akan mempengaruhi pada saat dia menjalani tugas. Contoh nih, misalnya untuk yang bekerja di tempat saya itu kan di bahan produk ya, produknya aja udah serem ya, udah serem ya, nggak cocok buat yang jantungan. Itu juga harus ada spesifikasi khusus, terutama untuk teman-teman yang ada di misalnya teknik tambang nih. Teknik tambang dia selain memiliki skill, juga dia harus memiliki kebugaran yang tinggi ya, karena dia akan ditempatkan nanti di side project. Dia akan berada di bawah teriknya matahari, di bawahnya itu batu bara yang panas gitu ya. Matahari di atas, batu bara di bawah, dia di tengah-tengah kan terasa tuh kan. Nah, jadi kondisi fisiknya itu harus benar-benar prima ya. Jadi jawabannya adalah yang pertama tahapannya itu ada di tahapan ke-6 terakhir ya. Kalau dia lulus ini diterima. Terus apa aja yang dites? Nah, itu bersama dengan lembaga kesehatan. Nanti ada seperti biasa medical check up ya, kesehatan umum juga ya, itulah apa namanya, terlalu detail nanti dapurnya teman-teman di SDM sih teman-teman ya. Jadi yang jelas persiapkan saja kondisi fisik teman-teman ya, mudah-mudahan sih sehat semua ya. Itu mungkin ya. Oke, itu dia jawabannya, mudah-mudahan terjawab ya Kang Andre. Oke, buat teman-teman boleh yang ingin bertanya lagi, boleh dibuka. Oke, ada lagi nih Pak Kang dari Harvina Yulia. Izin bertanya, untuk tahapan tes penelitian personil atau screening, itu seperti apa ya Pak? Terima kasih sebelumnya. Ya, ini kadang ada perbedaannya di antara lembaga TNI yang kami pilih. Sejauh ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Yang pertama ada kuesioner, ada isian, ada kuesioner. Jadi di sana kan orang psikolog itu bisa baca ya kecenderungan seseorang itu seperti apa. Itu yang pertama. Dia akan mengisi kuesioner isian banyak sekali ya, terkait dengan kepancasilaan dan lain-lain. Kemudian juga selain itu ada tes fisik juga sebenarnya, ada baris berbaris dan lain-lain. Itu dilakukan di lingkungan TNI yang kita apa namanya, partner kita. Pokoknya selain dia dites juga dia dibekali dengan nilai-nilai Pancasila. Kan mau nggak mau kan memang BUMN ini adalah milik negara. Yang pertama screeningnya adalah ada isian psikotes untuk melihat kecenderungan dia, apakah ada anasir-anasir yang bisa membahayakan negara. Bahaya dong ya, misalnya direkrut masuk dahana ngurusin bahan produk, ternyata dia ada bau-bau teroris gitu kan, kebayang kan, kayak dikasih ladang bahan produk di situ. Nah itu ada screening seperti itu. Hal ini juga terjadi misalnya ke Pindad yang akan bakal ngurusin tentang senjata ya, senjata, kemudian bom, kemudian juga apa rampur dan lain-lain. Proses seperti itu ada psikotes dan juga ada pembinaan mental ya. Itu mungkin Teh Putri. Oke, itu ya jawabannya untuk Teh siapa ini tadi? Aduh. Oh, Teh Hervina. Ya, mudah-mudahan terjawab. Ada lagi nih, Kang. Pertanyaan lagi. Dari Aditya Casani Wicaksono. Selamat pagi Pak Juli. Izin bertanya, untuk tahap seleksi administrasi, apakah TOEFL itu sudah menjadi standar persyaratan untuk apa ini?
untuk semua BUMN atau tidak? Dan satu lagi, apakah ada persyaratan yang melarang bagi yang sudah berkeluarga untuk mendaftar di perusahaan BUMN? Jadi untuk yang masuk ke BUMN masih single. Terima kasih. Baik, terima kasih. TOEFL ini sebenarnya tergantung dari masing-masing BUMN. Tapi secara umum tes untuk kemampuan bahasa ini semua BUMN mempersyaratkan itu ya sebagai alat ukur. Nah, untuk Tidahana kita pakai TOEFL memang. Yang kedua, untuk yang sudah berkeluarga tidak ada larangan ya, tidak ada larangan kecuali memang dinyatakan secara khusus sedang tidak hamil dan lain-lain, itu pasti ya. Nah, jadi bagi yang sudah berkeluarga juga banyak yang diterima di BUMN ya. Jadi misalnya nih teman-teman ada yang lulus kuliah karena sudah punya gebetan terus nikah nih, sambil melamar kemudian keterima, itu nggak masalah juga ya, diterima. Biasanya yang tidak diterima itu, yang tidak diperbolehkan itu ketika pada saat melamar dalam kondisi hamil dan yang kira-kira akan memberatkan bagi dia dan perusahaan. Mungkin setelah hamil sudah melahirkan, kemudian dia melamar lagi ya, oke, kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah tidak ada larangan bagi yang sudah menikah. Pun demikian pada saat misalnya nanti nih saya cerita juga pada saatnya kita masuk ke BUMN. Ini saya cerita tentang Tidahana ya. Ada tuh manajemen training misalnya 20 orang. Nah, dalam masa 1 tahun memang tidak boleh menikah dulu ya. Setelah gitu terjadilah yang namanya cinlok ya, cinlok, cinta lokasi karena satu angkatan dan lain-lain, ternyata akhirnya berujung ke pelaminan. Nah, itu boleh ya teman-teman ya. Memang sempat tidak boleh, tapi akhirnya peraturan boleh. Tapi tinggal di peraturan itu akan diatur penempatannya, tidak dalam satu departemen yang sama ya. Yang saya tahu seperti itu ya. Jadi ketika masuk kemudian ada ya namanya juga sering bertemu ya, ada pepatah Jawa mengatakan witing tresno jalaran soko kulino ya, sering ketemu cakep dia ya, jadi deh. Nah itu apa-apa juga ya, paling nanti pada saat bekerja dia akan dipisahkan departemennya. Itu ya. Oke. Itu dia jawabannya Kang Aditya, jadi boleh ya. Oke, masih ada nih pertanyaan lagi Kang dari Ageng Gumilar. Mohon izin bertanya Kang Juli, terkait rekrutmen dari peserta magang, umumnya apakah tetap mengikuti tahapan seleksi lagi atau tidak ya? Sebelumnya saya pernah ikut PMMB dari Kementerian BUMN melalui FHCI dan ditempatkan di PJT 2 selama 6 bulan. Sekarang sudah selesai. Gimana tuh Kang? Iya, betul sekali teman-teman. Mungkin yang belum tahu ada namanya program PMMB ya, program magang bersertifikat ya, PMMB itu. Nah, di Dahana juga melaksanakan program itu, tapi tetap saja teman-teman ketika ada seleksi tetap harus ikutan ya. Hanya biasanya pengalaman selama PMMB ini menjadi bekal ya pada saat sesi wawancara terutama ya. Dan ada juga yang kalau kebetulan beruntung, tidak banyak memang, ada yang langsung direkrut oleh BUMN tertentu ya. Ada yang langsung direkrut ya. Saya tidak menutup mata memang. Jadi kembali lagi ke nasib kita ya. Ada yang harus mengikuti seleksi seperti peserta lainnya, tapi dia memiliki modal. Memiliki modal itu dia pernah mengikuti magang di BUMN sehingga dia memiliki keuntungan dari sisi pengenalan terhadap BUMN itu sendiri. Yang kedua, culture-nya juga sudah BUMN lah gitu ya selama 6 bulan. Tapi ada juga teman-teman yang direkrut secara khusus ya, jadi langsung gitu oleh BUMN. Tidak banyak memang, tapi ada gitu ya. Jadi tetap jawabannya adalah melaksanakan seleksi terlebih dahulu. Oke, masih ada tahapan seleksi yang harus diikuti ya. Oke, mudah-mudahan terjawab. Langsung masih ada pertanyaan lagi nih, ada 2. Oh, ada yang baru. Izin bertanya, untuk persyaratan bahasa Inggris yang disyaratkan untuk apply di BUMN, apakah selalu TOEFL atau bisa diganti dengan TOEIC katanya? Bisa yang jelas salah satu ya teman-teman, itu pilihan dari masing-masing BUMN ya. Kalau di Dahana ya TOEFL ya, tapi yang di BUMN lain ada ya, bisa bervariasi. Intinya apapun itu teman-teman dipersiapkan saja. Nanti kan ya misalnya ke Telkom ternyata bukan TOEFL, yang lain itu punya, dipersiapkan saja. Jadi tidak mesti gitu, seperti itu ya. Yang namanya bahasa Inggris harus siap. Oke, jadi nggak mesti TOEFL ya, TOEIC juga bisa.
Oke, itu pertanyaan dari Bahasa Sunda juga nggak ada tapi bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda. Bahasa- Oke, itu dari Rishda. Hmm. Sekarang dari Iwayan. Kang Iwayan Aditama Nugraha. Pertanyaannya, izin bertanya Kang, apakah kedepannya BUMN akan semakin banyak memerlukan tenaga kerja atau ada komitmen peningkatan kualitas lulusan di Indonesia? Karena di slide sebelumnya, kualitas lulusan di Indonesia ranking 41 saat ini. Baik, yang pertama ya, memang mau nggak mau BUMN itu terdampak juga oleh pandemi ya. Jadi pandemi ini tidak hanya sektor swasta, sektor BUMN juga terkena. Imbasnya yang seperti saya di awal tadi, banyak BUMN yang sudah sakit kemudian menjadi sakit sehingga harus dilikuidasi. Itu satu. Yang kedua, banyak BUMN yang tadinya biasa akhirnya tidak sehat sehingga harus dirawat di PPA ya, untuk pengelolaan aset supaya dia sehat kembali. Nah, kemudian tapi juga di sisi lain ada BUMN yang tetap tumbuh ya, yang seperti saya di awal itu ada sektor perbankan itu tetap tumbuh, kemudian sektor telekomunikasi dan gas itu tetap tumbuh. Nah, berkaitan dengan pertanyaan ini, jadi potensi untuk memerlukan tenaga kerja itu tetap akan tinggi. Cuman memang dari Kementerian BUMN itu kalau program rekrutmen bersama itu ada pembagian-pembagian ya. Misalnya pada zamannya Bu Rini itu adalah rekrutmen bersama untuk seluruh bidang serentak besar ya. Kemudian pada zaman Pak Erick Thohir yang sekarang ini ada prioritas, oke, kita coba masuk ke teman-teman yang disabilitas ya. Oke, itu sudah, kemudian masuk lagi ke putra daerah yang jika bersaing misalnya ya, jika bersaing dengan teman-teman dari Jawa dia akan kesulitan. Nah, ada prioritas seperti itu. Jadi peluang untuk rekrutmen ke depan di BUMN sendiri masih sangat terbuka ya teman-teman. Karena banyak juga yang tumbuh sehingga mereka juga sudah bisa bermain di luar negeri sehingga kebutuhan akan tenaga kerja masih sangat tinggi. Nah, untuk yang tadi ke lulusan ya, komitmen peningkatan lulusan itu saya pikir nggak terlalu relevan ya. Maksudnya coba pertanyaannya tadi Ini komitmen peningkatan kualitas. Ya itu dilaksanakan kalau itu biasanya bekerja sama dengan universitas seperti yang program PMMB seperti itu ya. Jadi tidak mesti sekarang mungkin ada PMMB itu zamannya Bu Rini Sumarno. Zaman Pak Erick Thohir kita akan tunggu juga. Mungkin nanti akan ada program khusus yang diperuntukkan untuk mahasiswa. Ya, untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa ya sebenarnya untuk saat ini yang paling berpeluang itu dari sisi milenialnya teman-teman, fresh graduate-nya ini. Kalau dari sisi mahasiswanya langsung sih tidak ada, tapi ketika teman-teman gabung di BUMN kan masuk dengan usia milenial. Nah, ini di sini ajang kompetisinya ya. Ketika teman-teman bisa mengembangkan bakat, kemudian bisa dilihat, itu jenjang karir bisa meroket ya. Tidak as usual. Jadi bisa apa ya, cepat gitu ya. Nah, itu akan terlihat ketika teman-teman mulai bekerja ya. Dan harapannya bahwa pada saat milenial usia-usia teman-teman baru masuk ini lompatan-lompatannya bisa cepat ya meniti karirnya. Kayak itu. Ada lagi? Ada lagi, itu untuk jawaban Kang Iwayan ya. Ada lagi nih dari Fauzia Salma. Izin bertanya Kang, jika mengikuti program magang di perusahaan, apakah sangat berpengaruh untuk jenjang karir selanjutnya? Seperti yang telah akan jelaskan tadi bahwa perusahaan bisa mengambil orang dari bagian magang. Kalau jenjang karir di perusahaan kan Ya. itu akan kembali ke masing-masing individu. Kalau yang magang itu, yang saya katakan tadi, itu lebih ke peluang dia untuk diterima untuk gabung menjadi karyawan tetap di sebuah BUMN. Itu berpeluang karena dia sudah memiliki pengalaman bekerja walaupun magang selama 6 bulan. Setidaknya culture itu BUMN itu sudah ada di dia. Jadi peluang untuk ditariknya itu lebih besar. Nah, masalah jenjang karir kemudian itu akan sangat ditentukan oleh teman-teman sendiri, ya akan kembali ke si karyawan sendiri. Karena nanti kelihatan beda teman-teman ya. Contoh di tempat saya juga seperti itu. Jadi ketika kita masuk 20 orang itu kecepatan karirnya masing-masing itu berbeda-beda. Ada yang masih di eselon berapa, yang satunya udah naik cepat gitu. Itu akan sangat kembali ke kemampuan teman-teman. Jadi
bekerja dengan saat kuliah itu ada perbedaan yang cukup signifikan teman-teman ya. Kalau teman-teman ikut yang kemarin siapa di Kainul siapa yang materi yang pertama itu, kalau di kuliahan kan teman-teman bisa santuy ya, titip absen atau sakit perut ya, izin deh. Kalau di perusahaan nggak bisa gitu ya teman-teman. Ada tanggung jawab, ada target dan lain-lain. Oleh karenanya, satu lagi, mumpung nyambung ke sini, ini tips ya. Ketika nanti bekerja, dimanapun, di BUMN atau di tempat lain pun, ketika kita diberi, misalnya, beri kerjaan yang lebih banyak, dan mungkin juga bukan bidang kita, saran saya ambil ya, ambil, dan dari situ belajar. Karena pertama rupanya Bang, kita akan bertambah kemampuan. Capek sih ya, kita dapat tambah kerjaan, tapi itu menjadi ilmu bagi kita. Learning by doing itu benar itu. Jadi kita dapat belajar. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika kita memiliki kemampuan yang lebih banyak, ketika ada peluang job opening misalnya di kantor di bidang lain, oh si Anu bisa ini kok, yuk promote ke bagian itu. Itu ya teman-teman, masih ada peluang untuk diambil ke bagian yang lain karena kita memiliki skill tambahan ya. Jangan terlalu perhitungan lah ya. Boleh sih hitung-hitung, tapi kalau saran saya sih kalau masih muda, masih tahap manajemen try ini kayak gitu ya, diambil sambil belajar. Makin kita kelihatan banyak kemampuan, akan banyak pilihan. Oh si itu tuh anak baru tuh dia bisa ini bisa itu loh. Oh sini saya ambil aja. Nah kayak gitu ya. Oke, itulah buat Fauzia Salma ya, mudah terjawab. Masih ada pertanyaan, ini dari Hafiz Fadilah. Selamat siang, izin bertanya Kang, apa enaknya atau hal-hal apa saja yang didapatkan jika menjadi bagian BUMN? Ya, baik. Seperti yang tadi disampaikan di awal ya, ini pengalaman aja berarti ya. Yang pertama, dari sisi rasa ya, rasa di BUMN itu memang gajinya mungkin tidak sebesar di swasta ya, tidak sebesar di swasta, tapi bisa apple to apple dengan sisi kenyamanan. Sisi kenyamanan itu dalam artian pekerjaannya itu lebih teratur ya, jam masuk kantor pulang kantor seperti itu. Bandingkan dengan swasta yang banyak ada lembur dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua, ketika kita bekerja di BUMN, kita bekerja dalam tanda kutip untuk negara, karena ini badan usaha milik negara ya. Yang kedua itu, jadi ketika kita berkontribusi kepada lewat BUMN, berarti kita berkontribusi kepada negara. Kemudian ya benar juga memang statement yang pertama materi kemarin, bahwa ketika kita bekerja BUMN, negara ini ikut bertanggung jawab ketika BUMN tersebut mengalami masalah. Contoh nih, industri strategis misalnya seperti PT PAL Indonesia mau bangun kapal selam, kemudian juga kondisi keuangan tidak memungkinkan, disuntiklah dengan namanya PMN, penyertaan modal negara, seperti itu. Kemudian Garuda berapa kali diselamatkan. Nah, itu juga salah satu bentuk sebenarnya kelebihan sebuah BUMN. Sudah mau mati disuntik hidup lagi, seperti itu ya. Walaupun memang ada BUMN yang akhirnya tidak dipertahankan karena berat. Contohnya apa? Merpati Nusantara ya. Merpati Nusantara itu secara operasionalnya nggak ada, tapi orangnya masih ada gitu ya, teman-teman masih ada, tapi itu terkatung-katung karena dia sudah tidak bisa diangkat lagi. Jadi kurang lebih itu ya. Tapi walaupun BUMN terkesan santuy, enggak juga sih sebenarnya teman-teman. Ada beberapa BUMN yang sudah menerapkan pola BUMN besar terutama ya, yang multinasional. Jadi dia kerjanya sudah kayak Google juga teman-teman. Jadi jangan ada di bayangan teman-teman itu BUMN itu kayak di kayak pegawai negeri juga gitu kan, santuy. Tapi ada juga BUMN yang wah cepat gitu ya. Itu pada akhirnya akan tergantung ke teman-teman. Kalau ketika masuk BUMN menjadi golongan yang santuy, ya hasilnya juga akan santuy ya, gitu-gitu aja. Tapi ada juga teman-teman ketika dia masuk ke BUMN, kemudian dia mengerahkan semua daya upayanya, kinerja yang terbaik, dia melesat ya. Melesat. Bahkan kalau sekarang zaman holding itu, karena dia kelihatan menonjol di BUMN-nya, ditarik ke holding ya. Dia karirnya lebih cepat ya.
pada akhirnya akan dikembalikan ke teman-teman sendiri. Oke. Ya, itu dia jawabannya untuk Hafiz apa siap? Akang apa Mbak ya? Oke, pertanyaan selanjutnya masih ada waktu nih. Eh, izin bertanya, jika ada pertanyaan-pertanyaan tentang value BUMN, contoh jika atasan melakukan tindakan yang melanggar peraturan namun tidak merugikan perusahaan, apakah kita harus melaporkannya atau tidak? Ya, di BUMN itu sudah standar kita ada namanya GCG ya, Good Corporate Governance. Di sana juga ada fungsi namanya whistleblower ya. Jadi kasus-kasus seperti ini bisa dilaporkan melalui channel khusus yang ada di masing-masing BUMN. Setahu saya sih di masing-masing BUMN itu ada, karena itu sudah standar ya. Ada nomor aduan yang kita juga tidak diketahui identitas kitanya ya, dirahasiakan, itu bisa kita melaporkan. Tentunya yang dilaporkan itu bukan hoax ya teman-teman, tapi harus disertai dengan bukti-bukti kayak gitu. Ini bagus sekali karena pemerintah sekarang juga melalui Kementerian BUMN itu sedang gencar juga menerapkan yang GCG-nya ya, terutama kan apalagi pemberitaan-pemberitaan sebelumnya kan banyak tersangkut kasus ya. Ada Direktur Utama PT Inti atau yang Garuda dan BUMN lainnya. Tapi itu hanya apa sih? Ya memang ada pepatah mengatakan karena nilai titik rusak susu sebelangnya, yang benar adanya gara-gara beberapa oknum itu akhirnya ini yang menanggung ada citra BUMN secara keseluruhan. Wah, BUMN itu tempat korupsi katanya. Ya, tapi tidak semua seperti itu ya teman-teman. Ada salurannya yang namanya GCG, ada whistleblower di sana bisa melapor. Oke. Oke. Itu Ada jawaban lagi? dari Pak Jiri, dan kayaknya ini pertanyaan terakhir Kang ya dari Anissa. Izin bertanya Pak, pertimbangan apa saja yang harus dipikirkan dalam memilih BUMN selain dari human capitalnya dan kinerja keuangannya yang bagus? Lalu gimana caranya mengikuti PMMB dan bedanya jenjang karir BUMN dan swasta apa? Terima kasih. Banyak. Banyak ya. Yang Banyak. pertama pertimbangan untuk memilih BUMN. Teman-teman lihat rekam jejaknya di 5 tahun terakhir ya. Bagaimana cara melihatnya? Lihat dari pemberitaan. Kalau teman-teman mau sedikit belajar, lihat laporan keuangannya. Kemudian juga lihat isu-isu yang yang menerpa BUMN itu, isu-isu. Kemudian rencana bisnis dalam 5 tahun ke depan. Biasanya mereka mempublish ya. Nah, ini saran saya juga. Teman-teman, walaupun masih baru lulus nih, harus banyak belajar, baca-baca annual report. Ya, misalnya teman-teman mau masuk ke Pertamina, bacalah annual report Pertamina, laporan keuangan. Masuk ke PGN, baca, ke Telkom, baca itu. Di sana ada analisanya teman-teman, laporan keuangan tahun 2020. Laba sekian, ada kompetisi bisnis dan lain-lain, itu dibaca teman-teman ya. Saran yang pertama saya adalah coba lihat rekam jejak dari BUMN yang diincar ya, yang diincar itu 5 tahun terakhir lah. Kemudian baca annual report yang terakhir, misalnya tahun ini berarti tahun 2020 udah keluar di bulan Juni, itu dibaca di website masing-masing BUMN itu ada, karena sudah ketentuan wajib menyertakan annual report di websitenya ya. Cek di website, misalnya Anda mau ngelamar ke PT apa nih, Wijaya Karya, cek di di websitenya, baca annual reportnya. Kemudian baca juga pemberitaannya, prospek ke depan bisnisnya seperti apa. Biasanya mereka akan ada pemberitaan juga, tahun depan akan ini, akan itu. Nah, itu juga akan menunjukkan bonafiditas si BUMN yang dia tumbuh atau tidak ya. Nah, jangan sampai yang dibaca kasus terus ya. Oke, itu ya saran saya, baca annual report sama baca berita-berita terkait. Kemudian PMMB memang terhenti selama 2 tahun ini karena pandemi teman-teman ya. Saya belum tahu apakah akan dibuka kembali oleh FHCI atau tidak, tapi yang jelas kebijakannya memang untuk saat ini ditiadakan karena masih pandemi. Mungkin tahun depan jika kondisi pandemi sudah melandai, ya bisa ada lagi. Caranya bagaimana mengetahuinya? Intip terus di pemberitaan FHCI atau di BUMN. Dan sebenarnya ini programnya adalah dari
kementerian dengan universitas ya, dengan lembaganya. Jadi nanti ada sortir dari lembaga. Kemudian jenjang karir BUMN dan swasta ini sudah saya sampaikan tadi ya. Ya sebenarnya kurang lebih sama saja ya, sama saja, hanya mungkin ada dirasa saja sih. Yang jelas kalau gambaran orang kan kalau di BUMN santuy, kalau di swasta kan kerjanya cepat, bisa iya bisa tidak ya, tergantung BUMN sama swastanya. Jadi prinsip yang harus kita pegang adalah dimanapun kita berkarya nanti, baik di BUMN, baik di swasta atau di perusahaan lain atau bahkan wira swasta, adalah berikan yang terbaik ya. Itu saja sih. Ya. Udah ya? Itu udah, itu terakhir Ya, ya, dari ya. Mbak Anissa. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya teman-teman yang sudah bertanya. Dan setelah ini akan ada kuis ya, Kang ya? Oh Ada iya, Kahoot. silakan. Ya, saya pengen nonton nih tingkat pemahaman Hmm. teman-teman. Jadi setelah ini tentang pemahaman materi tadi akan ada kuis atau Kahoot yang disponsori langsung oleh Kang JJS nih kuisnya. Jadi teman-teman, ayo ikut berpartisipasi, boleh ke panitia, siapkan juga caranya, yakni peserta nanti klik kahoot.it di webnya, terus masukkan PIN, gunakan nickname-nya sesuai dengan user Instagram kalian, karena pemenangnya akan dihubungi secara langsung lewat Instagram atau DM, nanti isi kuisnya, dan nanti akan ada 3 pemenang dari Kahoot ini. Dan Kahoot ini atau kuis ini disponsori langsung oleh Kang Juli Jajuli. Oke, langsung. Siap teman-teman, jangan lupa itu PIN-nya, nanti masukkan PIN-nya, diingatkan lagi menggunakan username Instagram ya, dan jangan di private Instagramnya karena nanti kita akan menghubungi teman-teman lewat DM langsung. Oke, udah ada yang Oke, ayo teman-teman yang lain. Oke. Advan ini ada Giri, Satria. Wah, banyak. Oke. 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 Wow, banyak ya. Ada Agus, ada 35, 36, 37. Oke. 41, 42, 43, 44. Oke, masih ditunggu nih teman-teman. Ayo. Oke, 47, 48, 49, 50. 49. Sudahkah ini? Oh, masih ada. Oke, 53, 54. Ayo teman-teman yang belum masuk ke Kahoot-nya langsung ke kahoot.it ya. Duren Bangga. Oke, ada pantun nih dari Kang JJS juga. Oke, udah 56 nih. Sambil menunggu, aku baca nih pantunnya. Kesuka jadi membeli perban, makan kikil lanjut duren, bangga menjadi alumni Polban, banyak sekali attitude juga keren, mantul. Oke, ini masih ada lagi yang mau masuk. Oke, 61. Oke. Oke. PIN-nya yang 5375376 ya. 5375376. Oke. Masih ada yang masuk. 70. Sudah? Oke, 71. Ada yang mau masuk lagi? Oke, masih maju ya. 77.
Oke. 77. Sudah? Oke, gimana? Mulai saja nih. Oh, masih ada. 7. Oh, ada yang keluar. Oh, masuk lagi. 78. Oke. Lagi ada 79. Diingatkan lagi ya, Instagramnya jangan sampai di private karena nanti kita akan menghubungi langsung lewat DM dan nanti akan ada 3 pemenang dari kuis ini dan kuis ini disponsori langsung oleh Kang JJS-nya langsung, Kang Juli Jauli sejuli-julinya. Oh, berkurang jadi 77 ya. Oke. 78. Oke, kami tunggu sampai jam 11.15 nih. Udah nih, jam 11.15 sudah ya. Oke, 7.80. Oke, masih ada lagi? Oke. Pukul sudah menunjukkan 11.15. Kita mulai saja. Oke, masih naik. Oke, 11. Oke, 81. Oh, tambahan katanya sampai jam 11.17. Oke, masih ada 2 menit lagi, teman-teman. Ayo yang belum masuk, belum gabung, bisa langsung gabung di Kahoot. Di join at www.kahoot.it dengan PIN 5375376. Oke. Dan kalian bisa masukin username Instagram kalian karena nanti panitia akan menghubungi, bagi pemenang nanti akan menghubunginya langsung lewat DM Instagram kalian. Jadi jangan di private ya teman-teman. Oke. Kita tunggu 1 menit terakhir sebelum kita memulai. Oke, 81. Oh, 80 berkurang. 81 lagi. Oke, kayaknya sinyal ya, lep-lepan ya. Oke, 1 menit. Kami tunggu sampai jam 11.17, 1 menit lagi. 82. Oke. Oke. Dan sebentar lagi kita masuk. Oh, keluar lagi ya. Ada 81. Menit-menit terakhir. Yuk join at www.kahoot.it dengan nomor PIN 5375376. Oke. Sebelum jam 11.17 nanti kita akan langsung mulai Kahoot ini. Dan akan ada 3 pemenang dari kuis Kahoot. Jadi ayo pengetahuan kalian akan diasah melalui Kahoot ini. Oke, udah jam 11.17, kita tutup, langsung kita mulai saja permainan Kahoot ini. Yuk, kita mulai. Kuis Jumat 8 Oktober 2021. Siap? Mulai. Nomor 1, siapakah Menteri BUMN pada Kabinet Indonesia Maju? Oke. Siapakah? Indonesia Maju. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, dan jawabannya Erick Thohir. Oke, dimenangkan oleh Satria N.NB ya, selamat. Oke, lanjut. Kita lanjut ke nomor 2, ada 10 soal. Berikut ini nama-nama BUMN yang ada di Indonesia, kecuali. Oke, siapa nih? Nama BUMN yang ada di Indonesia kecuali. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dan jawabannya adalah Adaro, Indonesia. Oke, dimenangkan oleh Satria Don M. Oh, Ageng _ Gung, ganti ya. Oke, selamat Ageng _ Gung. Berikut ini adalah nilai akhlak BUMN kecuali.
18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Oke, apa nih? Akhlak BUMN kecuali ya, teman-teman. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah integritas. Oke, dimenangkan oleh siapa? Masih dengan Agung _Gum ya. Oke, selamat Agung. Lanjut. Pertanyaan keempat. BUMN yang bergerak di bidang bahan peledak adalah, wah, tadi hangat-hangatnya ini diperbincangkan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah PT Dahana. Oke, 70 dan dimenangkan oleh, oh itu nggak ada ininya ya, underscore aja. Oke. Tidak diketahui siapa namanya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Oke, berikut ini salah satu nilai akhlak BUMN kecuali. Oke. Berikut ini salah satu nilai akhlak BUMN kecuali. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya inovatif. Ada 35 penjawab dan nomor ini dimenangkan oleh siapa yang pertama? Oke. Oleh, oh, Dinda _ ya. Oke, Dinda _ with the correct 5. Nomor 6. Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 dilaksanakan di, ini masih hangat ya di sana tuh. Lima, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah Papua. Oke, ada 74. Dan siapa? Bergeser. Oke. Dinda, Imam, Fiza, Marisa, Silvi, Arifizi, Anarvin. Oke, masih Dinda ya. Sekarang oleh Dinda. Lanjut ke nomor 7. Nama forum di Kementerian BUMN yang membidangi SDM adalah, ayo, apa ya? Tadi udah disebutin nih teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah Forum Human Capital Indonesia atau HFHCI. Ini jawabannya apa? Dimenangkan oleh, Dinda. Sekarang Arif Fizit, Marisa Silvi, FPBR Setiaji, Imam Faizal. Oke, Dinda. Sengit ya. Dinda maju mundur. Oke. Dan nomor 8. Nama Menteri BUMN sebelum Bapak Erick Thohir adalah, siapa nih? Sugiharto, Rini Sumarno, Dahlan Iskan, Andri Abeng. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah Rini Sumarno. Oke, ada berapa? Oke, sekarang yang teratas adalah Arif Fizi, ya. Yang kedua ada Febri Setiaji, Yurika Tako, Ageng masuk lagi, Iwauna. Oke, lanjut ke nomor 9. Di mana letak kantor pusat PT Dahana Persero? Subang, Tasikmalaya, Bandung, Sumedang. Oke, dan jawabannya ada di Subang. Ada 38 yang betul. Dan posisi pertama ada FBR Setiaji, Yuri Takel, Agung, Dinda, sama Siti. Baru dia. Oke. Lanjut, pertanyaan terakhir. Berikut merupakan nama BUMN yang berada di klaster industri pertahanan, kecuali. Oke. Petpal Indonesia, PT Land Industry, PT Barat Indonesia, PT Dirgantara Indonesia. Oke, pertanyaan terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Oke.
Jawabannya PT Barata Indonesia jawabannya. Oke, itulah dia pertanyaan terakhir di kuis ini. Oke. Oh ya, posisi ketiga ada Arif Vizir. Oke, posisi kedua ada Ageng underscore Gum, dan posisi pertama dimenangkan oleh siapa ini? FBR Setiaji. Oke, inilah dia pemenang dari kuis Kahoot hari ini, dan kuis ini disponsori langsung oleh Kang JJ. Selamat ya, nanti kita panitia akan menghubungi langsung lewat DM melalui Instagram, dan Instagramnya jangan di private. Oke, selamat untuk ketiga pemenang di kuis Kahoot hari ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi. Ya, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih banyak juga untuk Kang Juli Jauli. Mungkin ada closing statement Kang untuk pagi hari ini menuju siang untuk kita. Baik, baik teman-teman, sedikit saja yang ingin saya katakan bahwa tadi dari kata siap ya. Jadi sedia payung sebelum hujan. Jadi persiapkan diri masing-masing. Karena kalau sudah siap, ketika kesempatan itu datang, nggak bakal nyari kemana ya, nyari kepada orang yang siap ya. Nah, kata siap ini ya silakan terjemahkan oleh teman-teman sendiri. Tadi saya sudah sampaikan skillnya tuh kita harus punya skill tambahan ya. Di samping basic jurusan kita masing-masing. Yang harus itu pertama bahasa, yang kedua multimedia, yang ketiga creative thinking ya, sama berbicara. 4 tuh ya. 4 itu harus dikuasai sebagai bekal, karena itu akan menjadi nilai tambah ketika teman-teman wawancara, bahkan ketika sudah bekerja ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia pemaparan materi webinar hari ini mengenai bagaimana cara untuk masuk ke BUMN. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Kang Juli Jauli atas informasinya yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman, dan kuisnya juga seru, pengetahuan untuk kita. Tadi kata Kang Juli bahwa kita harus siap untuk ketika kita ingin masuk ke dunia kerja, terutama di BUMN. Oke, itulah dia pesan terakhir dari Kang Juli. Mungkin untuk Kang Juli jika ingin meninggalkan forum boleh. Ya, saya izin pamit duluan ya teman-teman ya. Sukses selalu ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Akang. Ya, itulah dia pemateri pertama di sesi pertama di hari Jumat ini. Sangat luar biasa, tips and trick mengenai BUMN. Dan saya nanti bakalan ada sesi kedua siang pada pukul 13.30, tapi untuk itu kita akan break dulu sebelum kita bertemu lagi di sesi kedua. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir hari ini. Saya Putri Aisyah pamit undur diri sementara waktu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, ke Arya Erlangga. Silahkan Arya. Oke, baik. Terima kasih Teh Putri telah memandu acara untuk sesi pertama dengan Bapak Julinya. Asik, mantap banget ya teman-teman. Oke, baik, diingatkan kembali bagi teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang ada di kolom komentar. Baik, sambil teman-teman mengisi link absensi, tadi bagus banget ya topik yang dibahas itu mengenai BUMN, di mana kita mengetahui perusahaan BUMN Indonesia secara umum itu seperti apa, memahami rangkaian proses seleksi di BUMN itu seperti apa, dan tips lolos seleksi administrasi, tes tertulis, tes wawancara, dan seleksi lainnya di BUMN. Mengenai hal-hal yang minor gitu ya, yang sering menggagalkan proses seleksi di BUMN itu seperti apa, dan kita mendapatkan ilmunya yang sangat bermanfaat di hari ini. Baik, jika begitu, jika sudah mengisi link presensi, dan jangan lupa untuk hadir di kegiatan sesi kedua webinar hari ini yang akan jauh lebih keren juga gitu ya, nggak kalah menarik untuk pemaparan webinarnya. Karena nantinya akan ada pemaparan mengenai webinar Create Attractive CV yang akan dibawakan oleh Ibu Ratna Endah Pratiwi selaku Human Research Administrative and IKEA gitu ya.
Oke, baik. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan sesi pertama yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di sesi kedua pada pukul 13.30. Kami tunggu kehadirannya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.